Segera kami hadirkan Smart Financial Wisdom, membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halvina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Selamat mengikuti. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi Smart Listeners dimanapun berada. Kembali berjumpa bersama saya Daryl Adam dalam program Smart Financial Wisdom. Nah, pertama kali mungkin kita perlu mengucapkan syukur bahwa hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan alhamdulillahnya lagi THR-nya sudah cair. Nah, itu dia ya. Kalau di minggu lalu kita sempat bicara masalah THR juga. Dan kayaknya edisi kali ini kita akan bahas masalah THR nih. Tentunya saya tidak sendirian yang merasakan kebahagiaan. Insya Allah demikian pula kebahagiaan dirasakan oleh Pak Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Daril, Smart Listener, Sehat Pak Pak. Iwan, Pak Teguh. Ini Sehat kalau semua ya. kelas narasumber saya yang bertiga ini nih nggak mungkin dapat THR nih. Mereka pasti memberikan THR nih. Terima kasih Pak Eko waktunya. Dan tidak ketinggalan hadir pula Bapak Dr. Insinyur Iwan P. Poncobinoto MM CFP selaku advisor dari BNI Asset Management. Pak Iwan Ponco, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Terima kasih waktunya Pak Iwan. Dan tidak ketinggalan juga ada Pak Muhammad Teguh, konsultan keuangan independen. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pagi kasih Pak Teguh juga. waktunya. Selamat pagi. Baik. Sehat. Oke, Smart Listeners, kita akan bahas tentang mengelola keuangan tanpa melupakan zakat dan juga sedekah ya. Karena faktanya banyak orang mulai kewalahan nih dalam mengatur keuangan dan hasilnya kondisi keuangan kadang-kadang nggak stabil, bahkan mengalami masalah yang serius. Nah, berbagai kebiasaan buruk seringkali menjadi penyebab masalah di dalam keuangan. Kalau dibiarkan, nggak ada perbaikan, bukan tidak mungkin loh kondisi ini akan menjadi semakin buruk seiring dengan berlalunya waktu. Tentu adalah sangat penting memiliki cara tepat mengatur keuangan dari rumah tangga agar semua kebutuhan itu tidak lagi boros, konsumtif, dan bisa terpenuhi. Yuk, kita bahas bagaimana sih sebetulnya mengelola keuangan tanpa melupakan zakat dan sedekah. Mungkin saya mau ke Pak Eko dulu. Pak Eko, di awal perbincangan ini kita akan kembali mengingatkan Smart Business akan prinsip pengelolaan keuangan. Sebelum nanti kita akan kerucutkan topiknya. Silakan Pak Eko, boleh singgung sedikit sebagai big picture masalah prinsipnya Pak Eko. Ya, terima kasih Mas Daril. Ini ada dua pakar perencana keuangan, jadi saya sedikit aja ya Mas Daril Iya ya. dong. Saya melihatnya perencanaan keuangan itu supaya kita bisa hidup pas-pasan Mas Daril. Oke. Ini menarik nih. Jadi pas butuh, pas ada gitu. Yes. Jadi nggak pusing. Nah, kayaknya memang perencanaan keuangan itu juga sebelum kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya melakukan tindakan ya, saya melihat perencanaan keuangan ini juga bicara tentang kesadaran, ya, kesadaran bahwa kita punya kebutuhan selain kita punya keinginan. Kita punya kesadaran waktu ya, ada kebutuhan masa kini, ada kebutuhan masa depan. Dan kemudian kesadaran ini yang sebetulnya akan mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Karena tanpa ada kesadaran, susah tuh ya. Apalagi kalau kita sudah punya habit. Ya, kalau habitnya buruk itu, kalau kita tidak memiliki kesadaran yang dalam, yang tinggi, nggak bisa tuh merubah habit yang buruk. Nah, yang berikutnya adalah kesadaran untuk mau ikhtiar. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa kita punya kebutuhan, kan jadi berpikir ya, ikhtiarnya apa ya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, paling tidak dua hal itu yang menurut saya perlu kita memahami bahwa dalam kehidupan ini tuh yang direncanakan aja kadang-kadang tidak terpenuhi ya, Mas Daril. Apalagi kalau tidak direncanakan. Mungkin itu sedikit aja pengantar dari saya, nanti selebihnya banyak guru-guru saya di sini ya.
Mudah-mudahan nanti lebih banyak tanya ke beliau ya Mas dari dia. Baik, baik. Terima kasih gambaran awalnya Pak Eko. Saya langsung mau ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini kan tema kita kan masih sehubungan dengan bulan suci Ramadan ya. Ya bisa dikatakan sebagai sebuah momentum pengingat juga untuk para muslimin dan muslimah di luar sana agar nggak lupa bayar zakat dan juga sedekah. Boleh sedikit dasar pemenuhan kewajiban zakat dan sedekah ini Pak Teguh? Singkat saja. Ya, ini menarik nih. Zakat itu suatu hal yang wajib, rukun bahkan. Ya. Rukun itu sesuatu hal yang kalau dia tidak ada, maka gugurlah yang membuat dia rukun, gitu ya. Betul. Jadi kalau orang istilahkan sholat gitu nggak pakai ruko, ya nggak sah karena ruko itu rukun daripada sholat. Ya. Orang Islam rukun salah satunya adalah zakat. Bahkan bulan ini kita ada 2 nih, zakat dan puasa Ramadan sebenarnya. Nah, ini jadi 2 rukun yang menyatu. Ini keberkahannya atau keutamaannya jadi tinggi banget nih. Apalagi ini udah masuk terakhir-terakhir Ramadan nih. Sebenarnya. Kalau ibarat pacuan kuda, kuda itu kalau udah menjelang finish itu makin kenceng tuh. Betul. Masa kita kalah, ya enggak? Ya. Kita makin kenceng ibadahnya, makin kenceng juga berbaginya. Ya. Harusnya begitu ya. Puasa makin kenceng. Kalau kita kemarin agak lalai dalam penyambutan, paling enggak kita lebih fokus lah ya ketika kita di masa-masa akhir perpisahan ini. Nah, dalam Al-Quran yang namanya zakat itu bahkan bukan hanya diperintahkan wajib untuk dikeluarkan, Mas Daryl, smart listener semua. Bahkan wajib perintahnya itu untuk diambil, untuk dipungut. Yes. Sama yang berwenang, katakan lembaga pemerintah atau di Indonesia sebutlah misalkan Basnas atau lembaga ambil zakatnya, mereka berhak. Sekarang kan mungkin lebih banyak imbauan. Karena orang Indonesia itu tingkat berbaginya tinggi. Nggak usah dipungut juga udah berbagi gitu. Nah, ini kita harus dermawannya tinggi kita ya. Kita harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar zakat dan kemudian bukan hanya zakat, infak dan sedekah. Karena kalau zakat itu adalah suatu hal yang wajib, ya kan? Okay. Kalau infak sedekah adalah suatu hal yang sunnah. Sehingga suatu hal yang wajib itu kalau nggak dikerjakan maka kita berdosa. Suatu hal yang kalau yang sunnah, yang infak sedekah itu kalau nggak dikerjakan bukan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dikerjakan kita jadi rugi. Orang punya kesempatan kok untuk mengerjakannya dapat pahala, benar nggak? Kalau tidak dikerjakan kita jadi rugi. Ya kan bukan hanya sekedar nggak dapat pahala kita jadi rugi gitu kan. Nah, sehingga dasar hukumnya jelas banget zakat itu wajib. Dan yang menarik Mas dari terakhir saya sebenarnya ke Pak Iwan tentunya. Boleh. Yang wajib itu zakat atas harta yang halal. Halal nggak wajib zakat. Nah, menarik nih. Kenapa? Karena lagi heboh nih beberapa diduga tidak halal. Jangan kemudian merasa bersih dengan mengeluarkan zakat dari harta yang tidak halal. Zakat yang tidak halal itu tidak wajib zakat. Loh enak Pak Teguh. Ya enak emang, tapi wajibnya kembaliin berapa? 100% balikin. Gitu. Jadi bukan wajib zakat kemudian bersih, enggak. 100% balikin. Ya, sehingga kita dalam berzakat dari apa yang kita terima dengan halal itu pasti ada kontribusi orang lain dalam kita mendapatkan harta itu, sehingga kita diperintahkan untuk berbagi. Dan nominalnya kan minimumnya kecil ya, 2,5%. Anda mau sampai 5%, 10%, it's your call. Silakan Mas Dede. Oke, baik. Wah, ini katanya ngakunya sebentar nih Om Iwan, tapi habis waktunya sama Teguh nih. Mohon maaf. Ada senior loh di sini. Baik, kalau gitu kita tahan sebentar Om Iwan Ponco, nanti kita punya waktu lebih panjang di sesi berikutnya. Nah, seperti biasa kami undang Anda ke 0812 11 12 959 untuk berinteraksi, dan jangan lupa kami juga live di kanal YouTube Smart FM. Jadi Anda yang mau berkomentar di sana boleh silakan. Tapi pesan kami satu, jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar kami semangat terus untuk mengupload video-video di kanal YouTube Smart FM. Tentang hal yang berhubungan dengan zakat masih akan kita bahas karena kita perlu tahu nih seperti apakah potret terkini mengenai pemenuhan serta penyaluran zakat dan sedekah di Indonesia. Nanti Om Iwan Ponco akan jelaskan secara detail. Sementara ini kita akan rehat sejenak. Kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halufina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Ya, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Jelang-jelang Lebaran, ada hal yang tidak boleh terlupakan, yaitu membayar zakat. Sedekah adalah sunnah, tapi sayang kalau yang sunnahnya pun kita tidak maksimalkan, karena ini bulan penuh berkah, bulan dilipat gandakannya amal dan juga pahala. Nah, jadi sebisa mungkin dua-duanya ini harus seiring sejalan. Kita masih bicara tentang hal ini bersama dengan Pak Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management. Hadir pula Bapak Dr. Insinyur Iwan P. Poncowinoto, selaku advisor BNI Asset Management, atau yang akrab disapa Om Iwan Ponco. Dan juga ada Pak Muhammad Teguh, konsultan keuangan independen. Saya mungkin harus menghabiskan waktu kepada Om Iwan di sesi ini. Om Iwan, kalau tadi Pak Eko sudah memberikan tentang bagaimanakah secara umum deskripsi pengelolaan keuangan, tadi dikuatkan pula dengan statementnya Pak Teguh tentang kewajiban zakat dan juga sedekah. Nah, mungkin kita perlu tahu tentang potret utuh mengenai penyaluran zakat dan sedekah ini. Kalau lancar kan berarti roda perputaran ekonomi Indonesia itu akan merata ya, menjangkau semua aspek kehidupan ekonomi sosial masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana sejatinya potret zakat dan juga sedekah di Indonesia saat ini, Om Iwan? Siap. Saya sambung dari Mas Eko sama Mas Teguh dulu ya. Silakan. Mas Teguh tadi ngomong bahwa zakat itu apa yang harus dibayarkan itu hak orang lain ya. Hak orang lain itu bukan hanya kita harus bayarkan, bisa wajib dipungut juga. Dan kemudian untuk kalau di perencanaan keuangan, di samping ada hak orang lain, ada hak masa susah, ada hak masa kini, dan hak masa depan. Ya. Dan yang menarik di sini tadi Mas Teguh bilang, zakat itu bukan masuk dalam TPPU. Jangan mentang-mentang bayar zakat, terus harta yang tidak halal menjadi halal. Nggak begitu, ceritanya nggak gitu. Nah, sekarang kita lihat yang terjadi di Indonesia ini, waktu kemarin pandemi, penduduk miskin tuh naik sekitar hampir di atas 30 juta orang. Ya. Tapi rata-rata dari 2018 sampai 2022 kemarin itu rata-rata sekitar 26 juta. Jadi naiknya sebenarnya sekitar 10%. Nah, tapi bencana alam meningkat terus. Ya. Terus kemudian juga ada bencana karena keragaman. Dan ditambah lagi tahun ini, tahun 2023, tahun politik. Ya, jadi itu semua akan menambah. Nah, kalau kita lihat,
kinerja daripada pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan. Saya tekankan dana sosial keagamaan itu ternyata cukup besar yang dikelola atau dipungut oleh Basnas itu totalnya sekitar 2,78 triliun. Padahal yang dengan lembaga amil zakat yang bukan Basnas ya itu ada 4,36 triliun. Dan yang menarik juga zakat, infak, sedekah dan zakat fitrah yang semacam itu yang tidak tercatat melalui Basnas tetapi dikelola, namanya istilah mereka off balance sheet, itu ada 4,9 triliun. Dan juga dana sosial keagamaan termasuk seperti yang dikumpulkan oleh beberapa platform itu ya, itu ternyata besar sekali itu. Itu ada 2,1 triliun. Jadi yang dikelola oleh Basnas yang dikumpulkan sekitar 2,78, yang dana sosial keagamaan itu sekitar 2,1 triliun. Bedanya tipis. Gitu. Artinya apa yang Mas Teguh bilang tadi? Orang Indonesia memang senang membantu, senang sedekah, senang berbagi. Ya, tetapi masalahnya berbaginya lewat mana? Kalau mereka tidak percaya, susah dia bagikan, gitu. Ya. Orang juga mau taat bayar pajak, tapi kalau mereka merasa pemungutannya kurang benar, mereka juga akhirnya ntar dulu dah gitu. Nah ini saya kira dari segi ekonomi semua orang percayalah bahwa zakat, infak, sedekah, pajak itu semua berguna dan potensi besar. Itu kalau ngomong angka ya nggak usah diomongin lah, pasti besar banget. Ya, apalagi kita penduduknya sekian banyak gitu. Tetapi masalahnya sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pertama kepercayaan atas cara pengumpulan dan penyalurannya. Dan yang kedua, sebetulnya bagaimana mengatur agar penyalurannya itu bisa lebih tepat. Artinya jangan sampai orang yang sama pas bencana alam dapat banyak, di tempat lain nggak dapat apa-apa. Gitu. Tetangga kita ada yang miskin susah, orang tempat yang lain kita kirim posting di media sosial. Nah ini yang saya kira yang besar perlu kita perhatian saat ini. Ya. Dan bulan Ramadan tadi Mas Teguh bilang zakat dan sholat dan puasa itu adalah rukun. Kalau orang Islam melakukan itu dia gugur keislamannya. Dan bulan Ramadan ini nanti Mas Teguh bisa klarifikasi pahalanya itu berkali lipat. Kalau nggak salah saya pernah hitung setara dengan 80 tahun ibadah gitu. Umur saya belum sampai 70 tahun, bayangin. Sekali ibadah di bulan Ramadan itu, penuh sama bulan Ramadan bisa 80 tahun gitu. Kan sayang banget gitu kalau kita tidak lakukan itu. Itu kira-kira Mas Dirin. Oke, baik. Pak Iwan, Om Iwan, terima kasih. Tapi mungkin kalau lebih kita kerucutkan lagi nih, mungkin jatahnya ke Pak Teguh saya lempar. Pak Teguh, kalau kita bicara masalah zakat, bicara masalah sedekah, itu kan pemahaman itu secara Islami ya, Pak Teguh ya. Boleh nggak lebih detail dan spesifik bicara masalah peruntukannya? Ini menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Om Iwan barusan. Ya, sebenarnya zakat itu peruntukan prioritasnya untuk basic need, untuk kebutuhan paling dasar dan untuk yang paling grassroots. Maka dalam zakat itu aturannya cukup rigid. Siapa yang wajibnya, berapa persentasenya atau nisabnya yang harus dipenuhi, yang dipenuhi, kalau itu harganya terpenuhi maka dia wajib zakat gitu kan. Nah, berbicara tentang peruntukannya itu ada 8 golongan. Golongan yang pertama itu yang fakir. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak memiliki pendapatan dan sehingga dia untuk biaya makannya itu perlu bantuan. Bahkan zakat itu bukannya sekedar zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan di akhir Ramadan. Ada yang bilang dari selama bulan Ramadan juga boleh. Dan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Sebutannya adalah zakat fitri atau zakat fitrah. Zakat fitri atau zakat fitrah itu dari kata-kata fatoro. Fatoro itu kayak kita iftar. Iftar itu berbuka. Sehingga zakat fitri itulah zakat di mana orang untuk bisa makan di hari raya, di hari Idul Fitri. Itu kata-kata fitrah itu bukan fitrah dalam arti hati gitu ya. Tapi fitrah itu dalam arti makan. Sehingga orang bisa makan. Maka
kewajiban zakatnya itu katakan dibulatin ke atas 3 kilogram beras gitu ya, atau makanan pokok setempat. Nah, sehingga penerima zakat yang paling prioritas itu fakir. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Om Iwan tadi, kita ikut aplikasi tertentu, zakatnya kemana-mana, bahkan ke luar negeri, tetangga kita ada yang miskin, kita nggak tahu. Nah, ini miris. Ini yang harus kita juga perhatikan apa? Karena zakat itu yang sudah benar basic need, yang benar-benar yang membutuhkan. Yang kedua adalah miskin. Miskin itu orang punya income, punya pendapatan, tapi dia kurang untuk memenuhi pendapatannya. Gitu. Sehingga banyak lembaga amil zakat itu ketika memberikan zakat ya, bukan infak sedekah. Kalau infak sedekah aturannya lebih longgar. Tapi kalau zakat itu spesifik. Bahkan itu ada kuesioner yang harus diisi. Berapa pendapatannya, berapa tanggungannya, biaya hidup di situ berapa gitu, kata bisa diukur kan gitu. Kendaraannya apa? Jangan sampai orang terima zakat mobilnya punya kendaraannya mobil gitu kan. Jadi nggak pas gitu kan. Kita kasih zakat nggak taunya dia baru ganti motornya yang high level lah katakan gitu, yang harganya 30-40 juta gitu. Oh kurang itu Mas, 1000 cc atau yang MM-an? Wah itu jangan, itu udah banget dan udah nggak bakalan. Yang banyak terjadi adalah saya kadang-kadang kan ini ya di komplek ini ya orang-orang itu handphonenya keren juga gitu kan. Jadi mereka ini berhak dapat zakat apa enggak ini? Motornya keren gitu ya. Motornya lebih bagus motor dia daripada motor kita. Katakan petugas keamanan di daerah gitu kan. Kok motornya kerenan dia, meskipun saya menduga itu mungkin juga nyicil cuma 500.000. Tapi edukasi tentang perencanaan keuangan, tentang pengelolaan keuangan juga penting buat mereka saya kira. Yang ketiga adalah si pengelola zakat. Si pengelola zakat itu berhak karena dia menggunakan waktunya, tenaganya untuk itu sehingga bisa jadi dia kehilangan ini. Para sahabat Rasulullah SAW pernah dikasih oleh Rasulullah dan menolak. Ya Rasulullah, saya bekerja ini adalah lillahi ta'ala dan demi mengharapkan ridhonya dan mengharapkan cintamu katanya. Tapi Rasul bilang terima sebagai upah karena supaya tidak memberatkan orang-orang yang bekerja di sektor sosial, nanti dapatnya dari mana gitu kan. Nah, meskipun nanti kalau setelah terima mau disedekahin lagi silahkan gitu. Nah, juga ada yang orang yang terlilit hutangnya hutang untuk makan, bukan hutang karena beli gadget, karena beli mobil, karena beli rumah, karena bangun usaha besar gitu katakan itu ya. Ini benar-benar yang hutang untuk makan sehingga dia berhak juga dapat zakat. Atau orang yang kehilangan orang dalam perjalanan kehilangan sumber dananya atau apa gitu, itu juga berhak mendapatkan zakat. Juga Ibnu Sabil, fisabilillah. Untuk kegiatan-kegiatan lain ini yang prioritas yang paling bawah. Untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya support orang lain, support sektor keagamaan, tetapi jangan sampai fisabilillah jadi prioritas. Prioritas utamanya jangan lupa fakir, miskin, amil, itu yang 3 pertama. Ya, termasuk juga nanti ada mu'allaf dan sebagainya. Itu Mas Dari. Oke, baik. Ini pemahaman mendasar ya sebetulnya yang mungkin perlu kita ketahui tentang jenis dan peruntukan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, nanti kita akan coba bahas lebih detail tentang strateginya gimana sih? Karena ini kan tema kita hari ini tentang bagaimana mengelola keuangan tanpa melupakan zakat dan juga sedekah. Nanti boleh Pak Eko menjabarkan tentang strateginya agar kita pintar kelola keuangan tapi nggak lupa akan zakat dan sedekah. Posisinya itu bagaimana? Tapi nanti di sesi yang berikutnya. Kita akan break sesaat, kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta,
Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halufina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan 3 ekspertis keuangan di bidangnya. Yang pertama ada Pak Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management. Hadir juga Pak Dr. Insinyur Iwan P. Poncowinoto atau Om Iwan, selaku Advisor BNI Asset Management, dan Pak Muhammad Teguh, Konsultan Keuangan Independen. Kita masih bicara masalah mengelola keuangan tanpa melupakan zakat dan juga sedekah. Ini udah banyak hal yang disampaikan dari perspektifnya Pak Eko, Pak Teguh, dan juga Om Iwan. Bahkan tadi Pak Teguh menegaskan ada peruntukan dan jenis-jenisnya yang memang ini menjadikan sebuah kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimah di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Nah, cuma ini harus identik dengan strategi. Kita lanjutkan, Pak Eko. Mohon izin Pak Eko, minta kesediaan waktunya untuk jelaskan strateginya seperti apa agar pengelolaan keuangan ini bisa dilakukan semaksimal mungkin tanpa melupakan zakat dan juga sedekah. Terus posisinya tuh dalam pengelolaan keuangan seperti apa kira-kira Pak Eko? Iya, Mas Daryl. Jadi kita sudah dibangkitkan ya kesadaran bahwa zakat itu wajib ya. Jadi segala sesuatu yang wajib itu menjadi kebutuhan sebetulnya. Ya. Karena di balik zakat itu banyak sekali fadilah ya atau manfaat keutamaan kalau kita menjalankannya. Nah, dalam konteks perencanaan keuangan, maka posisi zakat itu, Mas Daryl, itu nggak ada bedanya dengan kita memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, punya rumah, gitu ya. Sepanjang memang penghasilan kita sudah memasuki nisab maupun haulnya. Jadi sebetulnya kalau kita bikin list, kalau Pak Teguh kan selalu bilang catat gitu ya. Nah, itu harus dicatat, bukan hanya kebutuhan makan, minum gitu ya. Kebutuhan asuransi, kebutuhan pendidikan, maka ada satu item yang namanya adalah kebutuhan zakat. Ya. Nah, cuman yang harus dibedakan, ada kebutuhan yang sifatnya rutin dan ada kebutuhan yang sifatnya tidak rutin atau misalnya rutin tapi tahunan gitu ya, bukan bulanan. Nah, sehingga kita tahu, makanya tadi saya bilangnya ada kesadaran akan kebutuhan dan kesadaran akan waktu. Ya, dan ada satu lagi nih, Mas Daryl, berkaitan dengan zakat, kesadaran akan harta itu titipan, ya, jadi bukan milik kita. Jadi ketika kita dibilang bahwa yang punya harta bilang, ini ada hak orang lain yang kamu harus keluarkan, ya, jadi itu merupakan sesuatu yang harus ada di dalam list. Nah, kemudian kita harus mematchingkan, ya, mencocokkan. Kalau kebutuhan itu jatuhnya 1 tahun sekali, kita juga mesti sadar besarnya, jumlahnya berapa, Mas Daryl. Ya, karena kalau misalnya kita hitung-hitunglah misalnya ya, hitung-hitung kalau total penghasilan itu misalnya 100 juta, ya, dan kemudian 100 juta itu dikeluarkan zakatnya 2,5%, berarti kan 2,5 juta. Ya. Kalau penghasilan kita misalnya 5 juta sebulan, maka 2,5 juta dari 5 juta itu kan 50% ya. Artinya itu tidak mungkin untuk kita keluarkan
dengan penghasilan yang sama di bulan ketika kita harus bayar zakat. Ya, tapi kalau kita sadar waktunya 1 tahun, maka kita bisa mencicil jauh-jauh hari. Ya, jadi dengan cara satu bahwa ada kebutuhan yang harus dipenuhi, tahu besarnya, maka kita bisa persiapkan jauh-jauh hari. Ya. Mudah-mudahan itu bisa memberikan semangat ya, Mas Deril, bahwa zakat 1 tahun itu bisa dicicil dalam waktu 12 bulan, tapi dicicilnya sebelum ya. Jangan kayak kita belanja sekarang dicicilnya di depan, itu beda itu Mas Deril. Iya, iya, iya. Ya, baik. Makasih, Pak Eko. Gini, saya mau langsung ke Om Iwan deh. Om Iwan, ini mungkin pertanyaan yang coba saya relatekan dengan keadaan zaman now ya, Om Iwan ya, di mana era digital itu kan mempermudah segalanya. Tapi sebelumnya, kalau kita boleh disampaikan hal detailnya nih, Om Iwan, seberapa besar sih potensi kita dalam mendorong perkembangan zakat untuk pemerataan kesejahteraan Indonesia, Om Iwan? Dan boleh nggak disampaikan faktor-faktor yang bisa mendorong orang untuk berzakat? Mengingat sekarang kan zamannya itu udah go digital semua nih Om Iwan. Jadi ya Ya. udah sebagai sebuah keniscayaan lah ya dari investasi mungkin reksadana, berzakat, semuanya itu dalam genggaman. Nah, bagaimana pendapat Om Iwan tentang hal ini? Oke. Jadi ada dua hal ya yang tadi sampaikan juga. Pertama, kesadaran buat membayar, menunaikan tadi. Yang kedua, menghitungnya. Berapa besarnya? Nah, kesadaran itu kadang-kadang orang sudah menyebut sebagai wajib. Saya sering membalikan. Sebetulnya kan, kayak Mas Teguh bilang sama saya juga, seluruh harta di dunia ini adalah milik Allah. Betul. Sebagian dititipkan kepada kita. Untuk dua hal. Untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Jadi ada orang lain. Nah, waktu kita menyalurkan hak orang lain kepada orangnya, berarti kita akan menjalankan perintah Tuhan, perintah Allah. Dan berarti kita bersyukur atas titipan tersebut. Nah, waktu kita bersyukur, kan Allah janji nikmatnya akan ditambah, ya kan? Jadi dengan kita mengeluarkan 1/40 atau 1/20 ya dari harta yang kita peroleh selama tahun ini, selama dari bulan Syawal kemarin sampai Ramadan ini, kita keluarkan, maka kita menyatakan pada Allah, kita bersyukur, kita berterima kasih dititipin ini. Kita sampaikan bahwa yang berhak. Yang berhak juga bersyukur. Akibatnya semua orang mendapat tambahan nikmat. Nah, begitu orang udah tambah nikmat, maka si orang yang tadinya berhak menerima zakat, muzakin istilahnya, mungkin nanti akan meningkat menjadi mustahik. Balik ya. Mustahik jadi mustahik. Aduh, parah nih orang tua. Ya. Jadi orang yang berhak itu namanya mustahik, sedangkan yang wajib memberikan itu muzaki. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan diberikan itu, orang yang tadinya berhak menjadi yang wajib bayar pajak dan bayar zakat, gitu kan? Nah itu. Nah kedua, menghitungnya. Nah sekarang kan zaman digital, harusnya adalah bank atau siapa yang membantu nasabah-nasabahnya dengan aplikasi untuk menghitung setidak-tidaknya dari penghasilannya dia. Dari arus uang keluar masuk, itu dikasih tahu. Selama tahun ini, arus uang masuk sekian, arus uang keluar sekian. Jadi netnya itu segini. Gitu. Kalau ini dianggap sebagai pendapatan sisanya kamu, maka itu yang kamu harus keluarkan zakatnya. Tetapi di samping itu, mungkin dari ada yang kamu bayarkan, ada yang bayar sebagai zakat juga, atau sedekah. Itu bisa dihitung. Nah, jadi kalau ada semacam itu, mempermudah. Jadi orang-orang sering di Instagram suka nanya tuh, gimana cara ngitungnya? Bahkan kenapa 2,5%? Mungkin nanti Mas Teguh ngomongin ya. Kenapa 1/40? Ini ada urusan sama kambing ini. Jadi kenapa 1/40? Kenapa 2,5%? Kenapa nggak 5%? Kenapa nggak 1%? Nah, semacam itu. Tapi saya balikin gini. Kamu tuh mengeluarkan 2,5%, nanti dapat balasan berlipat-lipat dari 2,5%. Bayangin, mau investasi di mana yang return-nya lebih dari 100%. Nggak ada. Dan ini dipastikan, dijanjikan. Yang janjikan siapa? Bukannya Om Eko atau Mas Teguh, tapi Allah. Nah, itu saya kira yang perlu ditekankan sana. Oke. Silakan, Mas. Begini, Om Iwan, ngomong-ngomong, ada nggak produk investasi yang bisa memberikan imbal hasil ke sektor sekaligus berzakat, Om Iwan? Kalau kita melihat ya, diriletkan dengan kemajuan digital sekarang ini, yang mereka tuh mengatakan ini sebuah keniscayaan sebetulnya. Ada banget. Ya, jadi ini udah lama sekali sebenarnya ada reksadana yang memberikan fasilitas kepada para pemegang unit penyertaannya, para investornya,
untuk bisa membayarkan zakat. Dan juga di tempatnya saya sama Mas Eko itu, BNI Asset Management juga kerjasama dengan salah satu amil zakat, sehingga kita punya reksadana yang ada hubungannya sama amil zakat tersebut. Juga mempermudah buat orang untuk menunaikannya dia untuk membayar zakat. Itu bisa lakukan. Ya. Jadi itu ada, bukan nggak ada. Ada. Saya kira nggak cuma di sini, di mana-mana juga ada seperti itu. Cukup banyak kok. Tinggal masalahnya, mau nyari nggak, browsing lah di Google, di mana browsing, pasti nanti ketemu mana reksadana atau berinvestasi yang bisa membantu kita membayar zakat. Atau sebagian daripada kita punya hasil dari investasi, langsung dihitung sebagai zakat dan langsung disalurkan kepada amil zakat yang bersangkutan. Oke, Gitu. baik. Kita tahan di situ. Pak Eko mau menambahkan? Silakan. Cukup, Mas Ridil, silakan ya. dilanjutkan. 1 menit Ya, saja. sedikit aja Ya. sebetulnya dengan pengelolaan keuangan Mhm. justru bayar zakat jadi mudah. Hmm. Justru dengan era digitalisasi, Mhm. ngitung zakat jadi mudah, bayar zakat jadi mudah. Jadi nggak ada alasan. Yang susah perasaan. Maka jangan baper kalau menjalani ibadah. Gitu aja, Mas. Itu main hati banget nih kayaknya statement ini. Asik. Oke, baik. Kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Oh, udah hampir sesi terakhir nih. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan coba bahas tentang sebetulnya bagaimana sih penyaluran zakat atau sedekah yang benar itu. Apakah memang harus lewat suatu badan atau diizinkan disalurkan secara langsung. Nah, nanti kita bahas hal itu. Terus boleh nggak sih kalau zakat menggunakan uang diperoleh dari utang? Nah, karena banyak orang yang mentang-mentang ini kewajiban, saya nggak punya dananya ini, tapi saya pengen berzakat, saya utang dulu. Nah, boleh apa enggak? Nanti Pak Eko boleh memberikan komentar itu. Di sesi terakhir, hal tersebut kita bahas. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Terima kasih banyak untuk Kota Borobudur Jakarta, PT BNI Life Insurance, Easy Life, BNI Life, dan media partner Kompas.id. Saya dengan Peter Sanjaya, saya adalah Country Manager dari BCI Central. Feedback saya untuk acara siang hari ini Smart Business Lunch melebihi ekspektasi. Ya, ekspektasi dari sisi topik, pembicara, dan yang penting kita bisa pulang dari tempat ini tidak dengan tangan kosong, tapi dengan new mindset, ya, new learning, ya, dan juga cara pandang yang baru terhadap pekerjaan kita, dan juga bagaimana cara kita mengelola hidup kita yang terkait dengan happiness. Ya, again thank you Smart FM, dan juga thank you Pak Arfan Pradiansyah. Terima kasih. Saya Indri dari PT Tentra, jabatan saya General Manager. Saya membawa tim saya ke event ini untuk membentuk teamwork sebenarnya, dan kesan yang saya dapat sepertinya tim saya tahu apa sebenarnya bekerja itu dan tujuannya apa, seperti itu ya, dan pesannya ya semoga di next ada event-event lainnya yang bisa bermanfaat buat kita. Halo, saya Abdur Rahim Husaini dari IRI Indonesia. Saya belajar banyak bagaimana kita membuat pekerjaan kita lebih bahagia. Khususnya tadi ada beberapa seperti bagaimana kita memaknai calling dalam pekerjaan kita. Dan satu hal yang sangat menarik adalah pendekatan secara spiritual, di mana kita bisa memaknai pekerjaan kita itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi acara yang diadakan oleh Smart FM ini tentunya seru banget, dan saya tertarik untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Saya dengan Slono Seger, biasa dipanggil Seger, dari PT Sentral Indo Teguh Gemilang, bergerak di pabrik karton. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim Smart FM, terutama di acara dengan Smart Happiness dengan Pak Arfan. Banyak mengubah cara pandangnya saya terhadap pekerjaan, terhadap kehidupan, sehingga membuat kita lebih semangat lagi dari hari ke hari meskipun kita udah. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halufida, dan tim.
Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Baik, sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Financial Wisdom, masih bicara tentang mengelola keuangan tanpa melupakan zakat dan juga sedekah. Bersama dengan Pak Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, hadir juga Om Iwan Ponco selaku Advisor BNI Asset Management, dan juga Pak Muhammad Teguh, Konsultan Keuangan Independen. Dan ada saya, Daniel Adam, di sini temani Anda. Nah, di sesi terakhir ini kita akan coba bahas secara detail ya, karena di beberapa daerah masih mempercayakan langsung ketemu dengan penerima zakat, sehingga zakatnya pun setelah dihitung langsung dikasihkan. Nah, Pak Teguh, sebetulnya kalau kita bicara masalah hal ini, bicara masalah penyaluran zakat atau sedekah yang benar, itu seperti apa sih? Apakah memang harus lewat suatu badan, atau ya boleh-boleh aja atau diizinkan langsung kok dikasih kepada yang berhak? Nah, bagaimana secara regulasi, Pak Teguh? Salah satu profesi yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah amil zakat. Wal amilina alaiha, gitu. Jadi ini amil atas zakat. Orang yang bekerja untuk memungut dan kemudian menyalurkan zakat. Sehingga ada petugas itu. Maknanya zakat memang yang utama adalah melalui lembaga amil zakat. Nah, apakah kita menyalurkan melalui masjid atau segalanya, memang itu banyak yang menerjemahkan itu sebagai bagian daripada amil, gitu kan, untuk yang wilayah sekitarnya. Tetapi memang pada zaman dulu ketika di pemerintahan Rasulullah, katakan Rasulullah membentuk namanya Baitul Mal. Itulah yang amilnya. Artinya kalau sekarang mungkin kita sebutlah Basnas atau lembaga amil zakat yang dapat sertifikasi dari pemerintah, itu yang utamanya. Tapi di sisi lain, kita tahu sendiri ada tetangga kita, ada orang dekat kita yang kalau kita bayar zakatnya melalui lembaga amil, jangan-jangan lembaga amil belum sampai datanya sampai di tetangga kita. Meskipun sekarang Basnas punya ini tuh, kita bayar zakat, tapi kita bisa menyatakan bahwa tolong bayarkan zakat saya sebagainya ke ini. Jadi nanti dia verifikasi oleh Basnasnya atau lembaga amil zakatnya akan verifikasi kepada yang bersangkutan apakah yang bersangkutan itu berhak menerima zakat atau tidak. Kalau iya ya dia akan kasih. Nah, sehingga kalau memang datanya belum nyampe dan kemudian ada kesulitan dalam hal itu, bolehnya dalam arti bukan prioritas, gitu kan, less priority untuk diberikan langsung kepada yang bersangkutan, gitu sih Mas Daryl. Tapi hati-hati ketika kita memberikan langsung kepada yang bersangkutan, kita harus pastikan dia pihak yang memenuhi syarat untuk berhak menerima zakat. Kalau kita salah, berarti bisa jadi nggak sah. Artinya bisa saja zakat kita nilainya cuma infak atau sedekah saja, yang bukan memenuhi kewajiban kita, sehingga sangat highly recommended untuk menggunakan lembaga amil zakat. Iya, daripada harus gugur ya semuanya ya, mendingan lewat lembaga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah saja ya. Oke, tapi ngomong-ngomong begini, Pak Eko, kan dari sesi pertama, kedua, dan ketiga, bahkan di sesi keempat ini, kan kita bicara masalah tentang kewajiban kita untuk membayar zakat. Nah, mohon maaf nih Pak Eko, kalau seandainya Pak Eko ya, ada yang kurang mampu secara finansial, tapi berharap pahala atas zakat yang disampaikan, sehingga menempuh jalan lain dengan cara berhutang untuk bayar zakat. Ini gimana Pak Eko? Apakah boleh, atau mungkin juga ada hal lain yang dipertimbangkan, atau bagaimana sejatinya? Sebetulnya agak aneh sih Mas Daryl ya, kalau kita membayar zakat dengan berutang. Ya. Tapi ini bisa kejadian ya. Kenapa? Karena mungkin penghasilannya itu sudah masuk nisab dan sudah masuk haul. Ya. Cuman dia nggak punya tabungan gitu ya. Iya. Nah, ini yang harus sangat hati-hati. Saya terus terang tidak tahu hukumnya. Ya, karena secara penghasilan bisa saja orang penghasilannya habis terus ya, Mas Daryl ya. Dan ketika kewajiban itu jatuh tempo, dihitung dan dia harus membayar, ternyata dia nggak punya tabungan sama sekali gitu. Ya, mungkin ini mesti Mas Iwan atau Pak Teguh yang mesti menjelaskan hukumnya bagaimana gitu ya. Di satu pihak ada kewajiban, tapi cash-nya nggak ada gitu. Silakan mungkin Pak Teguh. Pak Teguh, silakan. Nanti Om Iwan boleh menambahkan. Ya, kalau tadi ingin dapatin pahala karena nggak punya uang kemudian berhutang, konsepnya nggak gitu. Konsepnya orang yang berharta lah yang berkewajiban.
Tapi ketika dia berharta, tapi uangnya muter di bisnisnya ya, udah telanjur muter di usahanya yang berupa stok gitu kan. Nah, ini bisa saja kalau memang stok itu katakan dia bisnisnya makanan, mungkin dengan makanannya, gitu kan. Tetapi memang ulama mengutamakan kalau bisa dari mata uang di wilayah setempat, kalau zakatnya zakat mal. Sehingga bisa jadi artinya dalam pengelolaan zakat itu butuh perencanaan keuangan. Kita tahu nih Ramadan ini adalah jatuh temponya kita karena kita bikin cut off-nya setiap tahun tuh di bulan Ramadan. Karena cut off 1 tahun itu kan 1 tahunnya hijriah ya. Ya, betul. Kalau kita bilang Januari ya bisa saja nggak nyampe lebih dari 1 tahun jadinya gitu kan, nggak sesuai dengan ininya gitu. Sehingga orang paling ingat kan Ramadan. Ramadan ini kan orang bahkan bukan hanya ingat bulannya, ingat hari keberapa, ingat jam berapa, karena nunggu beduk maghrib ya kan. Nah ini, nah, sehingga kita cut off-nya juga harus jelas dan sehingga konsepnya harus dipikirin gitu kan. Maka perlu perencanaan keuangan, perencanaan cash flow manajemennya lah. Ya, Om Iwan ya, silakan Om Iwan. Gimana Om Iwan, silakan. Betul sekali. Itu sebabnya di perencanaan keuangan yang namanya hak orang lain dan hak masa susah itu dikeluarkan dulu sebelum untuk hak masa kini dan hak masa depan. Aturannya begitu. Jadi kalau nggak seperti itu, nanti jadi Superman. Sangat dalam di luar. Jadi harus duluan. Dan memang yang seperti tadi Mas Eko sama Mas Teguh ngomong, memang bukan nggak mungkin kejadian seperti itu. Dia tahu dia wajib zakat, dia tahu hitungannya, tapi kebetulan pas saat itu dia tidak punya cash ya, bukan nggak punya uang, nggak punya cash gitu. Nah, tentu karena ditempatkan di tempat yang lain, katakan di harta lain ataupun di investasi lain. Nah, maka ya apa boleh buat kalau dia memang tidak bisa merencanakan dengan baik, dia harus rela mencairkan investasinya atau hartanya. Harus rela. Ya. Karena di situ ada bagian orang lain yang harus ditunaikan gitu. Jadi sebetulnya perencanaan keuangan ini bagus, ya bagus sekali. Tapi kalau nggak bagus, harusnya dia harus rela mencairkan itu. Kalau dia punya penghasilan yang harusnya layak bayar zakat, ya, tapi kemudian dia nggak punya harta, nggak punya apa-apa, itu agak aneh itu. Ya. Agak aneh, nggak punya tabungan, nggak punya harta itu aneh banget. Itu berarti orang borosnya luar biasa. Nah, jadi dia sudah berdosa dalam keborosan. Ya, Mas Teguh tahu dah ayatnya kan orang nggak boleh boros itu. Ada ayatnya, nggak cuma satu, beberapa itu ayat orang nggak boleh boros. Jadi dia udah berdosa melanggar ayat-ayat tersebut sebetulnya. Jadi ya dari awalnya udah kotor dulu lah gitu. Nah, jadi mungkin yang dilakukan sesudah itu masa depan dia sadar, yang tadi Mas Teguh suka ngomong, dia bersyukur, dia sadar, kemudian dia ukur berapa yang dia boleh makan, ya. Terus dia atur yang baik dan hidup teratur. Ini Mas Teguh sama Mas Eko bilang itu syukur, diukur, teratur, dan diatur dan teratur. Itu saya kira. Kalau mau jalan semacam itu, yang kasus tadi Mas Adam tanyain, nggak ada tuh, nggak kejadian tuh, nggak kejadian. Iya, nggak tekor karena kesohor ya. Okay. Oke, baik Om Iwan, thank you. Ini waktu kita terbatas, mohon maaf banget. Mungkin perlu 1 menit masing-masing dari Pak Eko, Pak Teguh, dan juga nanti Om Iwan memberikan konklusi. Singkat saja, silakan. Saya mulai ke Pak Eko terlebih dulu. Ya, ini mumpung tadi Pak Teguh sudah sampaikan, Mas Daryl, ini tidak terasa ya, sudah menjelang akhir-akhir Ramadan, segera kita hitung, ya, kita bayarkan zakat. Dan untuk menghindari yang tadi Mas Daryl sampaikan, ya, tahun depan kita mulai perencanaan tahun ini untuk pembayaran zakat tahun depan, ya, sehingga tidak lagi terjadi kewajiban yang harus ditunaikan itu, kita tidak tersedia cash-nya. Mungkin itu sedikit dari saya, Mas Daryl. Oke, Pak Teguh, silakan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, ibadah Anda jadi teratur. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka hal-hal yang sifatnya rukun Anda nggak akan terlewatkan. Bahkan Anda bisa mengelola keuangan itu untuk berbagi dengan sesama. Karena berbagi itu menimbulkan cinta. Dan cinta itu menimbulkan keamanan dunia. Sehingga dengan berbagi, insya Allah dunia akan aman. Oke, berbagi itu indah ya. Oke, Om Iwan, silakan kita kunci perbincangan hari ini. Tingkatkan semangat Anda dengan menunaikan kewajiban-kewajiban Anda sebagai rasa terima kasih Anda kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Dan di bulan Ramadan ini, imbalannya itu berlipat ganda.
Dan Allah sudah berjanji, bila kau bersyukur akan nikmatku, akan aku tambahkan nikmatku. Jadi, jangan tinggalkan kesempatan untuk cuan dunia dan akhirat. Wah, oke boleh. Investasi dunia akhirat itu penting ya. Om Iwan, terima kasih kesediaan waktunya pagi hari ini. Dan juga Pak Eko, terima kasih Pak Eko. Pak Teguh juga terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan. Semoga Allah SWT memberikan kita nikmat sehat agar fit terus menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan sampai dengan hari kemenangan nanti. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama dengan kami menyimak perbincangan pada pagi hari ini. Jangan khawatir, ini ada tayangan yang kami simpan di kanal YouTube Smart FM. Jadi Anda bisa putar ulang tayangan ini kapanpun dimanapun. Dan kalau Anda ingin menyaksikan cuplikan acara ini, silakan follow Instagram @BNI Asset Management. Akhir kata, saya Daniel Adam. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Saya Iwan Bonco. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom, membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halfida, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI AM. Better Future, Invest Now. Terima kasih dan sampai jumpa.